Selamat pagi, Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah diberi kesempatan ini. Hari ini saya ingin berbagi tentang beberapa ide bagaimana kita bisa think global, act lokal. Jadi contoh-contoh dari Pak Wicak tadi kan banyak yang dari global ya, tapi dalam masa pandemi ini kita nggak bisa terlalu keluar kan. Jadi yang kesempatan-kesempatan yang ada itu sebenarnya ada pada lokal kita. So bagaimana kita bisa sama-sama nanti emerge dari situasi ini better than business as usual. Jadi jangan kembali seperti awal karena sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 pun kita sudah lihat we cannot deny it any longer. Kita memang sedang in the middle of several global crisis ya. Dan it's no coincidence that in the US, in Australia, and Indonesia ada wildfire, bushfire, forest fire setiap tahun tambah lama tambah parah as the weather gets hotter. And on the streets, people of color, workers, and young people, they're protesting because of very severe and structural injustices and inequalities. So what I want to propose today is that we really need to take care of each other and we really need to respect what each other have to bring to the table karena and we have to work together to solve our problems because and in a mutually beneficial way because we are very much dependent on each other and so the call for global solidarity is really cannot be any clearer than now. Just for a moment, let's imagine, mari kita bayangkan ya, kita seperti astronot pada tahun 68, kita baru tiba di bulan nih. Terus kita pertama kalinya dapat pandangan baru tentang planet bumi kita ini. Dan sebenarnya kita hanya ada satu planet kita ini, kita nggak ada planet B ya. Jadi dari sejak itu banyak yang green environmentalist yang udah mulai memberi kesadaran bahwa sebenarnya planet kita ini sudah ada gejala-gejala sakit. Dan sekarang sakitnya itu udah parah sekali sampai mungkin istilahnya multiple organ failure. Dan karena multi-system crisis ini saling berkaitan. Dan tadi mungkin Pak Wicak udah ceritain bagaimana public health terkait juga dengan ekonomi dan social geopolitical crisis. Tapi sebenarnya sudah lama kita menangani kalau dalam sustainable development itu kita bicara tentang urban sprawl, transport crisis ya di Jakarta dan Surabaya itu kan sudah terkenal kota-kota paling macet di dunia ya. Jadi itu salah satu krisis yang harus kita hadapi. Dan dengan kekurangan impor masuk misalnya pangan kita di Indonesia itu kan juga menjadi concern ya bagaimana kita dapetin soybeans atau wheat untuk makanan kita sehari-hari gitu. Jadi so how can we face these multiple problems yang sangat berkaitan dengan cara kreatif dan baru. Jadi nanti saya kasih contoh dalam kasus masalah-masalah air, menangani masalah-masalah air di informal settlements dengan cara kolaborasi. Jadi saya numpang teori dulu karena saya akademisi, dan kalau kita berbuat sesuatu tanpa mencari tahu dulu pengalaman sebelumnya mungkin akan sia-sia kalau gagal. Jadi sejenak aja resilience itu maksudnya how can we grow our capacity to adapt creatively ya. Jadi kita dan kita menghasilkan new level of performance. Jadi kita nggak cuma survive dan kembali ke business as usual, tapi kita better than that. Dan lagi salah satu cara untuk mencapai urban resilience ini menurut teori yang berdasarkan penelitian selama 40 tahun profesor saya dari Berkeley dalam urban planning dan collaborative governance itu Profesor Judith Ines. Dia jagonya di dalam kolaborasi. Jadi kolaborasi aja ada teorinya gitu. So how can we we cannot just propose a quick fix solution. Jadi misalnya cuacanya tambah lama tambah panas, kita nggak bisa sekedar
beli tambah banyak AC, pasang lebih banyak AC, karena that will make the problem worse, karena kita lebih banyak carbon emission dan cuacanya tambah lama tambah panas. Dan nggak semua orang mampu untuk beli AC. Jadi we have to think about leave no one behind. So if anything, this pandemic has shown us how much we are dependent on each other and how much we have to mobilize our masing-masing punya technical experience, human resources, skills, capital dari berbagai sektor. Dan maybe one, there was a quote from the World Bank that is saying that rising inequality itu may adversely affect social and political cohesion and hinder economic growth. Jadi if we don't have this social cohesion, all of us will lose, right? So, and the situation in 2018 is that the world richest 1% owns more than the other 99%, and 26 people in the world, the richest 26 people in the world, owns more than 3.8 billion people. So I can imagine why some people might have to go to the streets despite like all the other possible reasons, right? So let's talk about one of the projects that I've been involved in that I think is a good example of collaboration for urban resilience, which is the Revitalizing Informal Settlements and Their Environments program. It's a collaboration between Monash University and many other universities in the US, the UK, in Indonesia as well, and in Fiji. Dan juga beberapa policy organization dan didanai oleh Wellcome Trust, Asian Development Bank, dan beberapa funder lainnya. Ini teman-teman kita dari Fiji. Projectnya di Indonesia ada di Makassar. Jadi informal settlements itu permukiman kumuh kalau bahasa Indonesianya. Mungkin bahasa casualnya kita perkampungan kota. Tapi sebenarnya perkampungan kota itu malah sekarang di US kalau belajar city planning, neighborhood planning itu namanya kita mau bikin urban village gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia sudah ada nih urban village. Dan dari 10 tahun ke belakang itu banyak perubahan dalam definisi dan persepsi yang dulunya dikatakan ilegal atau penduduknya sama sekali nggak punya hak. Tapi sekarang yang kita bisa lihat itu sebenarnya banyak gray area dalam status kepemilikan dan juga dalam kondisi fisik. Jadi ada juga yang sudah punya sertifikat, sudah ada EJB gitu, dan bukannya mereka sama sekali nggak hitam putih gitu ya. Jadi mungkin dari situ solusinya juga akan berbeda bagaimana menangani kampung-kampung tersebut. Dan situasinya di Indonesia dan di dunia pun akan melunjak. Sekarang kira-kira 30% penduduk dunia itu tinggalnya di informal settlements. Dan di Indonesia saat ini sekitar 84 juta orang, dan dalam 30 tahun ke datang lebih dari 100 juta orang. Dan 75% dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana padatnya atau bagaimana melebarnya kota-kota kita ini nanti. Dan dalam situasi COVID ini, untuk teman-teman yang tinggal di informal settlements ini, hal-hal yang buat kita mungkin gampang dan normal seperti hand washing, social distancing, work from home, itu buat mereka ada kesulitan karena banyak juga water challenges atau masalah air, kadang-kadang nggak ada air bersih untuk cuci tangan, dan juga dalam kondisi padat susah untuk social distancing. Dan work from home susah juga karena mereka banyak yang kerjanya itu frontline workers, jadi mereka terpaksa keluar rumah kalau nggak dapat pendapatan. So masalah-masalah air yang bisa kita lihat, contohnya di Makassar itu misalnya dari hulu ke hilir itu ada. Jadi ada yang tidak tersambung ke PDAM ya, karena mungkin pipa besar jarang yang bisa menyampai ke informal settlements. Dan kalau ada hubungan ke PDAM, terhubung ke PDAM pun mungkin hanya malam hari isi jerigen atau ember, karena tekanannya kurang. Jadi mereka suplemen itu dengan sumur bor, tapi sumur bor kadang juga mahal. Jadi mereka menggali sumur
yang dangkal, terbuka, dan karena septic tank mereka itu biasanya tidak ada alasnya, jadi banyak cross kontaminasi kalau tidak terlalu teratur cara mereka menangani sanitasi. Meskipun BABS itu pun sedikit sekali ya. Dan di atas itu juga kalau flooding, masalah banjir itu, apalagi kalau mereka di sebelah lahan kompleks perumahan ya. Jadi kalau dibangun itu lahannya bisa ditimbun 10 meter ada. Jadi kalau hujan ya bisa terbayang airnya mengalir kemana. Dan selain itu air pun kualitas sangat beragam dan harga untuk kualitas yang bagus pun sangat mahal. So what we did was this demonstration project. Untuk yang pertama kalinya kita ini satu kampung kecil di Batua di Makassar yang kondisinya waktu kita pertama kali datang itu begini kalau hujan. Kalau hujan dia banjir bisa sampai 1 meter atau lebih. Dan ibu ini waktu itu sedang hamil, jadi bisa dibayangkan hidup mereka kondisinya itu bagaimana. Dan kita dengan menjalin hubungan baik dengan teman-teman di kampung ini dan dengan pemerintah Kota Makassar dan pemerintah lainnya daerah. Kita sampai ini kanal yang ada di sebelah kampung ini, kita pasang pintu air dan kita kerjasama dengan BBWS dan sampai TNI yang datang menguruk untuk mengurangi menguruk sampah dan enceng gondok yang sebelumnya penuh di kanal ini. Dan teman-teman itu they're not just passive recipients of aid and help, karena kita dari mereka kita banyak sekali belajar tentang kondisi mereka di sana, bagaimana prioritas dan kebutuhan mereka itu apa, dan juga mereka nanti akan mengoperasionalkan dan yang maintain sendiri gitu. Jadi we really have to build the sense of ownership tentang solusi-solusi ini, dan bukannya kita yang we just land in there like a bird and give them the solution, but we really build it from the bottom up with them. But at the same time, we also have we also have technical knowledge from the universities that provide some of the solution. So through the community co-design process, we reach an agreement and everybody sign bagaimana nanti dan bagian mana yang dibangun oleh RISE dengan konstruksinya yang ngerjain penduduk sana juga, dan juga bagaimana pemerintah kota bisa nyediain yang lain-lainnya, lampu jalan, tempat sampah, pohon. Dan sistem yang kita gunakan itu sistem yang paling canggih istilahnya, tapi bukannya teknologi yang terlalu melebihi, tapi benar-benar yang berbasis berdasarkan komunitas ini. Jadi teknologinya itu tangki air hujan gitu loh. Jadi air hujan nggak sia-sia terbuang dan menjadi banjir, tapi untuk mengurangi banjir kita tangkap di tangki air hujan dan kita bisa gunakan untuk mencuci. Dan air limbah cucian itu diolah dalam biofilter yang juga desainnya sama-sama dengan orang yang sana. Mereka juga tahu, mereka bukannya nggak tahu apa-apa, tinggal terima aja gitu. Dan itu mungkin solusi yang tidak sustainable. Dan lalu air limbah black water atau yang dari toilet itu lewat sistem pengolahan, ada pressure tank, tangki septik, lalu rawa buatan, tapi dengan tumbuh-tumbuhan 2 macam untuk mengangkat kontaminasi sebelum airnya dirilis ke lingkungan. So I'm just showing you some of the engineering drawings to show you ini benar-benar ada gitu. Dan bisa kita lakukan. Sebenarnya waktu saya pulang dari US balik ke Indonesia itu saya lihat banyak sekali hal-hal di Indonesia yang malah lebih melebihi apa yang saya lihat di US. Seperti Car Free Sunday itu we do it the Indonesian way ya. Jadi it will be really cool because we do it the Indonesian way. Dan sistem BRT itu atau bus rapid transit itu waktu itu di Bay Area masih banyak debat, tapi ternyata di Indonesia sudah jadi, dan sistem yang paling panjang di Asia Pacific. Dan if only we can add
like 1,000 more buses, right? Dan sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa kampung perkotaan itu semacam affordable housing karena memang pemerintah dan market nggak bisa untuk nyediain penghunian yang memadai untuk tengah dan bawah. Dan satu lagi tentang kolaborasi, sebenarnya gotong royong is a very Indonesian concept gitu. Jadi we have already a lot of ideas about how to solve the climate problem, the plastic pollution problem, so these are just some ideas. Kalau ada ide lainnya atau ada pertanyaan atau ada suggestion lainnya, ya silakan kita bisa discuss nanti. Ya, saya rasa cukup itu aja. Terima kasih banyak Jane. It's very impressive ya teman-teman semuanya. I'm quite happy that finally we've got this project. I know this must be like a pilot, right? Belum banyak mungkin baru diterapkan di. Yeah. Nanti akan ada 12 lagi di Makassar, dan 12 plus 1 yang demonstrasi di Fiji. Jadi kita harap bisa scale up di Asia Pacific. Yeah. Saya pengen banget tanya nih sebenarnya peranan pemerintah daerah terhadap proyek itu seperti apa. Tapi mungkin nanti diskusinya bisa dilanjutkan setelah semua presenter melakukan presentasinya. Thank you, Jane.